Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Ihsan dari Teknik Elektro Unjani tahun 2018 kelas C dengan NIM 22 11 18 10 97. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teknologi nirkabel atau wireless technology, di mana pembahasannya yaitu wireless technology overview, lalu ada komunikasi seluler, lalu komunikasi satelit atau satellite system, lalu wireless line, lalu mobility support, dan yang terakhir ada wireless application. Lalu menjadi timbul pertanyaan, mengapa wireless? Hal itu dikarenakan yang pertama yaitu portable, yaitu bisa digunakan di mana saja. Lalu yang kedua mobility, atau mobilitasnya tinggi dan tidak terpaku pada satu posisi. Jadi, wireless ini penerapannya sangat luas dan pergerakannya bisa kapan saja. Selanjutnya, di sini ada spektrum dari aplikasi wireless. Di sini dapat dilihat untuk batas-batas frekuensi kerja dari komunikasi wireless dan implementasinya. Ada yang paling kecil yaitu FLF atau very low frequency, lalu ada LF, sampai yang paling tinggi yaitu EHF atau extra high frequency. Jadi makin tinggi frekuensinya, maka makin kecil jarak komunikasinya. Contohnya kita bisa lihat ada FLF dengan jarak yaitu 30 km, sedangkan yang SHF hanya 3 cm. Jadi berbanding terbalik antara jarak dan frekuensinya. Bisa dilihat batasan-batasan dari spektrum pada komunikasi wireless. Contohnya AM broadcast itu bisa di rentan frekuensi FLF sampai dengan MF. Pada FM broadcast itu memiliki frekuensi lebih tinggi, yaitu EHF sampai dengan FHF. Lalu radar band atau microwave ada pada SHF sampai dengan EHF. Bermain pada gelombang mikro atau microwave yang frekuensinya pada gigahertz. Selanjutnya di sini ada wireless telepon. Ini adalah struktur jaringannya. Jadi ada dua proses transmisi yang terjadi pada komunikasi wireless. Ada forward link, kemudian ada reverse link, atau bahasa lainnya ada uplink dan ada downlink. Uplink yaitu proses pengiriman informasi dari subscriber atau user ke base station tower. Untuk yang downlink dari base station ke user. Lalu untuk strukturnya, jadi dari mobile operator masuk ke mobile control equipment atau ke network interface equipment yang nantinya akan terhubung pada PSTN atau Public Switch Telephone Network. Sedangkan dari mobile control equipment akan masuk ke base station yang berupa tower. Jadi di sini ada dua jalur. Dari mobile operator masuk ke mobile control equipment atau ke network interface equipment. Jadi tergantung komunikasi yang kita inginkan untuk digunakan. Apabila komunikasi yang menggunakan PSTN, itu maksudnya ke network interface. Atau kita menggunakan komunikasi wireless, maksudnya ke control equipment yang nantinya akan masuk ke base station. Selanjutnya, dalam sistem komunikasi seluler, konsepnya menggunakan prinsip sel, sehingga disebut seluler. Contoh di sini ada 7 buah sel. Sel yang pertama adalah pengirim informasi. Sel kedua sampai 7 adalah penerima. Jadi seolah-olah di sini ada 7 buah tower, di mana salah satu adalah tower 1 dan sel 2 sampai dengan 7 adalah tower 2 sampai dengan 7. Jadi tower itu diibaratkan seperti satu buah sel, di mana besar dimensi satu sel ini baik satu wilayah cakupan radiusnya itu dianggap sama. Lalu lingkaran ini adalah area cover atau area kemampuan dari sel untuk mengirimkan informasinya dengan seluas lingkaran kuning. Dan yang merah adalah area cakupan dari area penerima untuk sel 3. Tapi kita lihat di sini bahwa untuk sel pertama ini area covernya itu akan overlap dengan sel 2 sampai dengan 7. Padahal informasinya yang dikirimkan ini hanya untuk sel 3. Jadi proses clustering ini adalah kemampuan untuk membuat frekuensi yang berbeda-beda untuk masing-masing sel penerima. Jadi satu sel ini memiliki 7 frekuensi yang berbeda-beda untuk masing-masing penerima. Lalu pada komunikasi seluler, untuk proses transmisinya menggunakan metode Eindhoven. Jadi misalkan di sini ada HP seluler pada lingkaran A.
dia akan terhubung dengan A ini, tapi akan bergerak masuk ke area B. Maka akan terjadi proses handover, yaitu proses transmisi yang dilakukan HP ini tidak lagi terhubung ke tower sel A, tapi akan terhubung ke sel B atau ke tower sel B. Hal ini yang disebut dengan handover. Jadi pemindahan pengiriman akibat perpindahan posisi dari usernya. Lalu untuk teknik multiple access, yaitu ada 3, ada FDMA, ada TDMA, dan ada CDMA. Untuk FDMA sendiri adalah multiplexing yang didivisikan channel-channel berdasarkan input frekuensinya. Jadi setiap saluran memiliki frekuensi tertentu. Contohnya, frekuensi K1 akan dilewatkan melalui channel yang berwarna ungu muda, dan K2 masuk ke yang oranye, dan seterusnya. Jadi informasinya ini akan menyesuaikan dengan saluran yang memiliki frekuensi yang berbeda-beda. Lalu untuk TDMA, ini kebalikannya. Jadi baloknya ini diputar 90 derajat. Maksudnya TDMA ini dikirim secara bergantian melalui saluran yang sama, yang akan didivisikan yang berdasarkan waktu pengirimannya. Contoh, K1 dikirimkan pertama sampai di rentang waktu tertentu. Kita lihat arah T ini ke depan, lalu ada C sama dengan channel, dan F sama dengan frekuensi, T sama dengan waktu. Jadi dalam rentang waktu tertentu dari 0 sampai dengan sekian itu pengiriman informasi untuk K1. Lalu untuk waktu tertentu akan diganti dengan K2 dan seterusnya sampai K6, dan kembali ke K1 melalui satu pengiriman yang sama. Untuk penggabungan antara TDMA dan FDMA itu ada contohnya pada HP GSM. Jadi teknik ini adalah mengalokasikan dengan beberapa frekuensi dan beberapa waktu. Bentuk grafiknya seperti ini. Contohnya channel 1 ini, di sini warnanya berbeda setiap waktunya karena dibagi frekuensi dan bentuknya menjadi kubus, tidak balok lagi. Dan di sini memiliki kelebihan, yaitu jadi tidak terpaku hanya satu waktu atau satu frekuensi saja. Namun setiap channel ini memiliki waktu dan frekuensi yang berbeda-beda. Di sini ada proses CDMA. Di sini ada dua user, high dan go. Yang high warnanya ungu dan go warnanya hijau. Jadi pengirimannya ini berganti user 1 yaitu go, user 2 high. Jadi pengirimannya user 1 dulu yaitu G lalu masuk ke user 2 huruf pertama yaitu H, lalu ke user 1 kedua yaitu O, kemudian user 1 huruf kedua I. Jadi ini TDMA akan tetap menerima user 1 go dan user 2 high. Kemudian ada SMS banking. Lalu di sini ada alurnya dari customer menuju jaringan internet, kemudian masuk ke website banknya, nanti akan masuk ke back end system. Lalu akan dimonitor untuk melihat informasi pengguna tadi. Lalu nanti SMS banking menggunakan HP akan terhubung menggunakan transmisi udara yang akan terhubung dengan wireless carrier yang akan terhubung ke bank. Kemudian di sini ada satelit system. Jadi wireless ini selain untuk seluler digunakan untuk komunikasi satelit, di mana satelit ini juga ada klasifikasi berdasarkan tingginya. Misalkan di sini ada LEO atau Low Earth Orbit, tinggi dari permukaan bumi sejauh 400 mil. Jadi LEO ini area terendah dari komunikasi satelit. Kemudian ada MEO, Medium Earth Orbit, dan yang paling terjauh yaitu Geostationary Earth Orbit dengan jarak 22.300 mil dari permukaan bumi. Jadi LEO ini menggunakan daya rendah dan menggunakan satelit yang banyak, sedangkan Geo dan MEO ini menggunakan bandwidth dan daya yang tinggi. Kemudian ada automatic device location. AVL ini menggunakan GPS yang digunakan pada mobile GPS unit untuk menentukan lokasi tujuan. Akan mengirimkan informasinya melalui komunikasi location network yang nanti akan diterima oleh base station software, yang nanti dari base station software akan mengirimkan ke GPS satelit, dan dari GPS satelit akan dikirimkan kembali ke mobile GPS untuk memberikan informasi.
Kemudian wireless LAN, idenya adalah LAN yang tidak menggunakan kabel. Lalu kendalanya untuk wireless LAN ini adalah areanya limited atau areanya jadi tidak luas, tidak seperti LAN menggunakan kabel. Ada pengaplikasian wireless LAN ini yaitu Bluetooth dan UWB atau Ultra Wideband. Lalu untuk konfigurasinya, yang pertama ada peer-to-peer atau dari user ke user. Lalu yang kedua ada client and access point, yaitu mengirimkan informasi melalui access point. Lalu yang ketiga ada multiple access point ditambah roaming. Jadi dari satu user melalui satu access point dulu dan ada roamingnya. Lalu yang keempat ada bridging with direction antenna. Ini adalah digunakan untuk menambah jarak dari akses LAN. Kemudian Bluetooth yang merupakan aplikasi dari wireless LAN. Penggunaannya untuk di PC, printer, HP, notebook, dan lain-lain. Di sini perumpamaannya satu laptop bisa terhubung ke beberapa media menggunakan teknologi wireless atau Bluetooth ini. Bisa dilihat contohnya dari laptop ini ke headset, mouse, dan lain-lain. Lalu karakteristiknya, Bluetooth bekerja di frekuensi 2,4 GHz yang ditentukan oleh standar internasional. Range-nya 10 sampai dengan 100 meter menggunakan teknik frekuensi HOP. Frekuensi HOP ini itu membagi frekuensi berdasarkan berapa jumlah channelnya. Bandwidth-nya 1 sampai 2 Mbps, support hingga 8 device dalam satu Piconet. Lalu ini ada Bluetooth Scatter. Bluetooth Scatter ini menggunakan Bluetooth yang lain sebagai interface agar terkonek ke Bluetooth yang lebih jauh atau di luar area Piconet. Yang hijau ini adalah masternya. Kemudian yang kuning ini master juga, tetapi untuk Piconet yang berbeda. Bisa dilihat Piconet ini yang garis putus-putus. Jadi Bluetooth Scatter ini tersusun dari beberapa Piconet. Lalu kemudian ada Ultra Wideband. Jadi merupakan teknik wireless dengan menggunakan pita frekuensi yang sangat besar yang bermanfaat untuk perkotaan yang jumlah usernya ini sangat banyak. Satu satuannya bisa digunakan oleh beberapa user. Berikut ini adalah contoh sinyal inputan. Ada UWB, adalah sinyal sinus yang jumlahnya jutaan pulse per second menggunakan timecode TDMA atau CDMA menggunakan modulasi PPM. Jadi bit 0 atau bit 1 dialokasikan dengan frekuensi yang berbeda tapi memiliki periode yang sama. Contohnya sama dengan 125 piko per second. Lalu ada densitas daya rata-rata di 40 desibel. Lalu wireless application support atau WAP. WAP ini menggunakan wireless markup language, yaitu membagi konten berupa kartu untuk satu telepon screen. Contoh paling umumnya dari WAP ini yaitu SIM card. Jadi aplikasi WAP ini cara kerjanya di sini ada HP yang akan terhubung pada tower, kemudian mobile network, lalu masuk ke gateway untuk disalurkan ke internet. Internet ini dimonitor pada web content server yang dimiliki database server. Ada e-mode. Di sini contohnya telepon, pager, email, browser, location tracking, banking, tiket online, games, dan lain-lain. Pioneer emote ini ada di Jepang. Dilihat dari grafiknya, Jepang dengan 81,1%. Kemudian ada Korea, Eropa, dan Amerika. Untuk standar wireless, jadi di sini ada aturan-aturan yang telah ditentukan oleh organisasi internasional tergantung PPS, frekuensi, dan radiusnya. Mulai dari 802.11b hingga ultra wideband. AB1 contohnya 802.11b memiliki standar 2,4 GHz dengan bitrate 11 Mbps dan radius 30 cm. Lalu mobile telekomunikasi ini sangat cepat setiap tahunnya, pasti ada pengembangan. Sistem ini membutuhkan infrastruktur yang sangat besar. Lalu permasalahannya, pada bandwidth makin besar pita frekuensi, makin banyak user yang bisa mengakses saluran atau channel tersebut, dan ini menjadi permasalahannya. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.